Jika sejenak menoleh ke belakang, kita dapat melihat bahwa oleh karya Roh Kudus, Jemaat GKI Nusuan didewasakan pada tanggal 1 Maret 1973. Hari ini kita merayakan ulang tahun GKI Nusuan yang ke-52. Oleh karena itu, ya tepuk tangan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mensyukuri pertambahan usia yang dianugerahkan Tuhan dalam ibadah sore hari ini. Selamat beribadah. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat bala surga semua puji Dia. Hendaklah semua memuji nama Tuhan Allah, sebab atas perintahnya semuanya tercipta. Hai alam semesta yang diciptakan Tuhan Allah, hai api, hujan, esen, salju, kabut, angin, badai, bernyanyilah semuanya memuji-muji Dia, sebab yang tinggi luhur hanya nama Tuhan Allah. Nyanyikanlah haleluya, haleluya.
Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sidang jemaat kekasih Kristus, mari kita satukan sukacita kita dalam rangka ulang tahun yang ke-52 GKI Nusuan dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Gereja, menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dipersilahkan dulu. Sepanjang perjalanan yang telah kita lalui sebagai gereja, berbagai suka dan duka telah kita lalui. Terbukti Tuhan setia memelihara kita dari generasi ke generasi. Kita menghayati, memelihara generasi juga menjadi tugas kita bersama. Sebab di tangan mereka lah masa depan gereja dan masyarakat yang lebih luas. Generasi di era ini dan mendatang menghadapi berbagai tantangan seperti pengaruh dari media sosial, pemikiran sekuler, relativisme moral, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu kita berharap generasi muda gereja menjadi generasi yang berpikir kritis. Maka dalam rangka merayakan ulang tahun GKI Nusuan yang ke-52, kita mengangkat tema literasi membangun generasi. Literasi bagi generasi muda gereja sangatlah penting, baik dalam hal pemahaman ajaran agama, maupun dalam membekali mereka dengan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan zaman. Literasi akan membangun kemampuan generasi muda untuk berpikir kritis yang berguna untuk menggali firman Tuhan. Senang berperan aktif dan inovatif, sehingga mereka dapat berperan sebagai penerus yang membawa pengaruh positif bagi gereja dan masyarakat. Literasi tentu bukan hanya tentang membaca atau menulis, tetapi tentang bagaimana generasi muda gereja dapat memperdalam iman mereka, mempersiapkan diri untuk melayani dan hidup sesuai dengan panggilan Tuhan dalam dunia yang terus berubah. Maka kita dedikasikan jejak hidup kita bagi generasi GKI Nusuan di masa yang akan datang. Suatu saat nanti, nafas kita akan berhenti, tetapi roh kreasi yang Tuhan tanamkan dalam genetika keluarga GKI Nusuan tak akan pernah mati. Firman Tuhan di Alkitab saben hari, terus direnungin dari pagi sampai malam. Ente bakal lihat hidup jadi berhasil. Banyak babe bilang kita mesti ngejalanin, baca firman Tuhan di Alkitab saben hari, terus direnungin dari pagi sampai malam. Ente bakal lihat hidup jadi berhasil. Kata orang kita mesti berusaha hidup baik supaya masuk ke surga. Tapi ingat bukan karena usaha kita, darah Yesus jalan satu-satunya. Babe bilang kita mesti ngedengerin, baca firman Tuhan di Alkitab saben hari, terus direnungin
pagi sampai malam, ente bakal lihat hidup jadi berhasil. Enya babe bilang kita mesti ngejalanin, baca firman Tuhan di Alkitab saban hari, terus direnungin dari pagi sampai malam, ente bakal lihat hidup jadi berhasil. Kata orang kita mesti berusaha hidup baik supaya masuk ke surga. Tapi ingat bukan karena usaha kita, darah Yesus jalan satu-satunya. Si pahit lidah dan si mata empat adalah seorang pemuda bernama Serunting. Ia memiliki kekuatan sakti mandraguna. Ia merupakan seorang pemuda asal Majapahit yang diusir dari istana lalu berkelana ke Sumatera. Arya Tebing, adik ipar Serunting, iri dengan kesaktian Serunting. Ia membujuk kakaknya yang merupakan istri Serunting untuk mengungkap kelemahan suaminya. Setelah mengetahuinya, Arya Tebing menantang Serunting bertarung dan berhasil melukai Serunting di tempat kelemahannya. Serunting terluka parah dan mengasingkan diri di Gunung Siguntang. Selama pengasingannya, ia berdoa dan akhirnya memperoleh kemampuan ajaib berupa apapun yang diucapkannya menjadi kenyataan. Serunting kemudian dijuluki si pahit lidah karena kekuatannya itu. Namun, kesaktiannya membuat dirinya menjadi sombong. Kesaktiannya terdengar oleh si empat mata, seorang sakti dari India. Ia pun menantang Serunting untuk beradu kesaktian. Mereka bertarung berhari-hari tanpa hasil. Seorang tetua kampung kemudian mengusulkan mereka memakan buah aren. Si pahit lidah yang sombong memakan buah tersebut dan mati. Si empat mata yang merasa aneh mencoba juga memakan buah yang sama dan juga mati. Keduanya akhirnya tewas karena kesombongan dan dimakamkan di Danau Ranau. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dari cerita yang baru saja kita dengar, kita belajar. Yang pertama, sebagaimana Serunting pada awalnya, bahwa jika kita mengejar ilmu dan berdoa dan berusaha dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkannya. Yang kedua, bahwa ilmu, kemampuan lebih atau kepandaian bukanlah untuk disombongkan sebagaimana Serunting menjadi sombong setelah berilmu. Ilmu seharusnya untuk diajarkan, dibagikan dan diturunkan pada orang lain dan generasi berikutnya. Yang ketiga, kita belajar bahwa ilmu tanpa menggunakannya dengan benar adalah sia-sia. Sebagaimana Serunting dan si mata empat yang akhirnya mati sia-sia, orang berilmu akan menggunakan ilmunya dengan benar untuk melakukan hal yang benar dan berguna bagi sesamanya. Sekarang,
Mari kita berdoa, mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan yang Maha Pengasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh penyesalan. Kami mengakui bahwa sering kami kurang berdoa dan kurang berusaha sungguh-sungguh dalam mengejar ilmu dan pengetahuan. Kami seringkali lebih mengandalkan kekuatan diri kami sendiri dan lupa untuk bersandar kepadamu. Kami sering melupakan bahwa seharusnya kami selalu mencari dalam setiap langkah belajar dan berusaha. Kami mengakui bahwa kami seringkali kurang bersyukur dan kurang menghargai kesempatan untuk berkembang dalam ilmu dan kebijaksanaan yang Engkau berikan. Ampunilah kami ya Tuhan, berikan kami hati yang lebih rendah hati untuk selalu bergantung padamu dalam setiap usaha dan doa kami. Ajari kami untuk selalu mencari ilmu dengan tekun dan penuh doa, agar apa yang kami capai dapat membawa kemuliaan bagi nama-Mu dan berguna bagi sesama. Tuhan yang Maha Pengasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh penyesalan. Kami mengingat bagaimana kami pun seringkali membanggakan diri kami dengan kemampuan dan pengetahuan yang kami miliki, tanpa menyadari bahwa segala yang kami miliki adalah anugerah-Mu. Kami mohon ampun atas kesombongan kami yang menyebabkan kami tidak menggunakan apa yang Engkau beri untuk kebaikan sesama. Seringkali mengejar ilmu dan kemampuan hanya untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk kemuliaan-Mu dan kebaikan orang lain. Ampunilah kami ya Tuhan. Bantulah kami untuk senantiasa rendah hati dan bijaksana dalam menggunakan segala yang Kau percayakan kepada kami. Ajar kami untuk membagikan ilmu dan kebaikan kepada sesama seperti yang Engkau kehendaki. Ya Tuhan, Sang Sumber hikmat dan pengetahuan, kami juga menyesal karena sering mengabaikan tanggung jawab untuk membimbing, mengajar, dan menyiapkan generasi muda agar kelak mereka mampu menghadapi tantangan hidup yang lebih besar. Kami mengakui bahwa kadang kami merasa terlalu sibuk dengan urusan kami sendiri. Ada kalanya kami tidak percaya bahwa generasi muda mampu untuk memikul tanggung jawab besar, dan kami lebih memilih untuk mengambil alih segala hal yang seharusnya mereka pelajari. Ampuni kami ya Tuhan atas kelalaian kami dalam menyiapkan generasi yang akan datang. Kami tidak mendidik mereka dengan sepenuh hati. Berikanlah kami hati yang penuh kasih untuk membimbing mereka dengan sabar, serta kebijaksanaan untuk mempersiapkan mereka menjadi pribadi yang siap menghadapi masa depan dengan penuh percaya diri dan iman. Semoga melalui setiap langkah kami, generasi yang akan datang dibangun dengan baik, tangguh, dan mencintai-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, kasihani daku. 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 Ya
undang jemaat untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersyukur atas anugerah pengampunan dan pembaharuan yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan mari dengarkanlah berita anugerah dari Yeskiel 36 ayat 26 yang berbunyi demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai, salam damai, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Dengarlah anakku, didikan yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Janganlah kiranya kasih dan setia serta kebajikan meninggalkanmu. Tuliskanlah itu dalam hatimu, serta kalungkan itu dalam lehermu. Hai, dengarlah anakku, didikan yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Dengarlah anakku, didikan yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Percayalah pada Tuhanmu dan jangan kau bersandar pada pengertianmu. Dan maka jalanmu akan diluruskannya. Hai, dengarlah anakku, didikan yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Silahkan duduk. Oke, shalom, selamat sore Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Selamat ulang tahun untuk GKI Nusuan ke-52 tahun. Ini kami akan naikkan satu pujian dari Manado ya. Mungkin ada dari Manado sini. Nah, lagu ini sudah 3 kali kami nyanyikan di Sangkrah, di Busuan, sekarang Nusuan. Judulnya Api Injil. Lagu ini dikarang oleh seorang pendeta dari Manado. Nah, ini seperti di mimbar ini kan api Injil ya, yang mana Tuhan sudah memberikan api Injil di GKI Nusuan 52 tahun yang lalu. Tugas kita untuk merawat api Injil ke anak cucu kita untuk apinya berkembang. Jadi kerajaan Tuhan semakin menyebar di GKI Nusuan. Nanti kita nyanyi sama-sama ya, api Injil nanti ada di teks itu.
Biar api Injil terus menyala, oh menyala patoran pehati. Dan biar jodepe cahaya, oh tak pancar terus dari nusuan. Dari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Tuhan punya maksud untuk orang dotu-dotu. Waktu dorang tarima api Injil, sekarang dorang sonyanda ada, yang tinggal cuma pasang anak cucu. Semua sekarang ini sama-sama ya. Biar api Injil terus menyala, oh menyala patoran hati. Dan biar jodepe cahaya, pancar terus dari nusuan. Dari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Tahun yang lalu, api Injil diberikan Tuhan untuk tua-tua kita. Tugas kita adalah merawat dan meneruskan ke anak cucu kita. Biar api Injil terus menyala, oh menyala patoran hati. Dan biar jodepe cahaya, oh tak pancar terus dari nusuan. Dari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Dari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Dari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Tuhan berkati. Saya mengundang
undang seluruh petugas yang nanti akan membaca Alkitab dari beragam bahasa untuk maju ke depan. Sementara petugas mulai bersiap, mari Bapak Ibu kita menyiapkan hati kita. Kita mohon terang pimpinan Roh Kudus untuk pembacaan firman dan perenungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Di tengah sukacita kami bersama-sama di GKI Nusuan saat ini ya Tuhan, kami membuka diri kami untuk Tuhan sapa melalui pemberitaan firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu yang sudah hadir, membawa kami dari rumah kami masing-masing untuk bersukacita saat ini. Roh Kudus-Mu juga yang akan memampukan kami untuk mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami semua, agar kehidupan beriman kami semakin hari semakin kuat, hanya karena dan di dalam terang firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita terambil dari Amsal pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Hadia guna zura andre, fangombaka faatua huhu, famangelama faboi, ladonisi ita niha silesehi, faugauni wa atua babolo ehenia, ena aifa ita baza makiko andre, amaidola khezalomo, ono Davido, Razo Rauno Gizraeli. Pituture ane ngranenang cening resep tekan kewiyaksanan. Muh pitutur ane melah buine ngranayang resep tekan tuturane dalem-dalem. Kanggo nampani pamerdi kang marakake pinter sarta kabeneran, keadilan lan kejujuran. Lao mangalehon habis tohon tuhalak natobok marha, parpino tohon dohot pikiran tuhalak nabajar. Firman Tuhan bilang begini, dengar nih, lebih baik orang bijak badengar dan batambah ilmu, dan lebih baik orang yang so mangarti dapat banyak akal sehat. Paribasa hiji ayat nuka genep, sangkan ngarti kanal kartini cilika atau nyamuni bisa neleman pituluna jalma bijaksana. 敬畏耶和华是知识的开端，亿万人藐视智慧和信慧。 Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang setia mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara, bagaimana rasanya tadi? Kita sudah bersiap-siap, panitia sudah bersiap entah mulai jam berapa.
Detik-detik kita akan memulai kebaktian, tiba-tiba listriknya padam. Bagaimana perasaan saudara-saudara? Ada yang senang? Pertanyaannya kemudian, apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan sekitar 17 menit, saya tadi sempat melihat. 17 menit kita menunggu dalam gelap. Apa yang Bapak Ibu dan Saudara lakukan tadi? Waduh, Bung Heru berdoa, yang lain? Ya, siapa yang di antara kita menunggu dalam gelap kemudian jeng-jeng? Nah, orang sekarang penantian dimanapun selalu kemudian langsung memegang handphonenya. Walaupun gelap, enggak apa-apa kan masih tetap bisa melihat. Pertanyaannya kemudian, tolong tampilkan slide saya. Berapa durasi screen time yang screen time kita dalam satu hari? Pernah enggak kita mencoba dengan sadar menghitung? Berapa durasi screen time? Kita menanya, kita harus dulu ya. Kita cek yang berikutnya, apa toh screen time itu? Screen time bukan hanya main HP Bapak Ibu. Screen time adalah waktu yang dihabiskan untuk menonton televisi. Karena kadang-kadang kalau ngomong screen time, mama-mama muda ini merasa, oh enggak, screen time saya enggak lama. Padahal nonton drakor berseri-seri gitu ya. Mari kita satukan dulu pemahaman kita yang disebut dengan screen time. Nonton televisi, menggunakan komputer atau laptop, bermain video game dengan berbagai alatnya itu, dan menggunakan gadget, gawai kita, handphone kita. Mari kita lihat berapa banyak, pernah enggak melakukan survei pada diri sendiri? Biasanya gampangnya kita mengevaluasi anak kita yang lebih banyak main HP ketimbang belajar. Tapi sekarang mari dalam rangka ulang tahun gereja kita, berapa lama ya Bapak Ibu durasinya untuk screen time? Ada yang sempat menghitung barangkali? Oh ya Pak Edi, berapa Pak Edi? 12 jam lebih ya? 12 jam lebih. Ada yang mau menyaingi Pak Edi? Ada yang berapa Pak? Ada yang di atas 12 jam? Ayo teman-teman muda. Ayo yang siapa seringkali mengurangi jam tidurnya? Ngedur begitu sampai pagi karena asik scrolling begitu ya. Kita kemudian bertanya, sebenarnya berapa toh durasi waktu idealnya orang kemudian durasi ideal untuk screen time-nya? Saudara-saudara, pada tahun 2023 sebuah lembaga yang menyebut dirinya State Mobile mengatakan bahwa masyarakat Indonesia itu ada di urutan pertama dalam menggunakan internet di dunia pada tahun 2022, yaitu 5,7 jam per hari. Wah, Pak Edi langsung wow gitu. Tapi Pak Edi langsung bilang, lah kan itu pekerjaan saya Bu. Atau siswa, lah kami kan harus mengerjakan tugas Bu. Padahal idealnya ada di bawahnya itu Bapak Ibu. Mari kita lihat. Berapa sebenarnya durasi screen time yang baik, yang sehat begitu. Untuk anak 0 sampai 2 tahun itu sebaiknya tidak. 0. Tetapi mari kita lihat. Mama-mama muda, oma-opa, mari kita perhatikan anak dan cucu kita yang usia 0 sampai 2 tahun. Mereka mungkin belum bisa ambil HP sendiri. Tetapi karena terus kemudian live IG sama orang tuanya, live TikTok. Akhirnya kalau jauh dari HP, anak-anak usia ini jadi tantrum, rewel sekali. Siapa yang menggoda? Orang dewasa yang menyekitarinya. Anak usia 2-3 tahun maksimal 30 menit per hari. Tapi isinya harus konten edukatif, bukan hiburan.
Padahal tidak jarang, anak-anak usia ini kan seringkali mengatakan tidak pada apapun yang diajarkan orang tuanya dalam rangka pertumbuhan egonya. Orang tua seringkali karena tidak mengetahui proses ini, daripada terus anaknya menolak, udah dihibur aja dengan diberikan handphone. Gitu. Terus kita lihat, anak usia 3-5 tahun tidak lebih 1 jam per hari. Usia di atas 5 tahun maksimal 2 jam per hari. Mungkin kita sudah terlalu sering melihat ini berseliweran. Bahkan mungkin berulang kali mendengar pertanyaannya, saudara-saudara. Apakah ketika sudah mengetahui itu kita kemudian mudah mengendalikan, menata agar kita tidak melewati batas screen time kita? Mudah enggak? Karena kalau sudah nonton film, cuplikan film begitu penasaran, berikutnya apa? Mulai dari, saya kadang-kadang pengalaman itu, melihat dari Instagram potongannya 1 menit, penasaran, cari di YouTube, dikejar sampai berseri-seri. Dan apa akibatnya? Kita pun di masyarakat sekarang sudah sangat mengetahui bagaimana akibat dari over screen time itu. Tolong diklik ya. Ini contoh dari anak-anak yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan kita. Menimbulkan rabun jauh, kita lihat anak-anak kecil sekarang sudah mulai pakai kacamata. Semakin muda mereka sudah mengenakan kacamata. Ukuran kacamata kalau sudah memakai itu terus bertambah minusnya. Mengalami kelelahan mata, terus kurang kontak sosial dengan teman. Perubahan perilaku anak-anak seringkali tidak sabaran. Tidak sabar untuk menunggu bahwa segala sesuatu itu ada prosesnya. Mudah stres. Ini sudah kita ketahui. Izinkan saya menambahkan lagi. Saya pernah menemui seorang anak usia 4 tahun, Bapak Ibu, mulai bicara, tetapi bicaranya itu terlalu cepat. Dia ngomong, tetapi kita orang dewasa yang di sekitarnya tidak bisa memahami anak ini ngomong apa. Diperiksakan ke dokter spesialis anak, sampai berganti beberapa dokter, baru dokter terakhir orang tuanya sudah sangat lelah begitu. Dokter, kami sudah konsultasi ke banyak orang, tetapi kenapa anak kami berbicaranya tidak segera jelas seperti ini? Dokternya menanyakan, Ibu, Bapak, apakah di kamar Bapak Ibu ada televisi? Iya, ada 50 inch. Bisa bayangkan besarnya ya? Oke. Terus Bapak Ibu, apakah televisi 50 inch yang di kamar itu terkoneksi dengan internet? Iya. Setiap bangun pagi anak saya ini membangunkannya dengan acara anak-anak di YouTube. Dan sepanjang hari karena kami harus mengurus kakaknya, merawat ini dan itu, ya sudah, dia bangun tidur, buka mata, lihat YouTube. Tenang dia, dan saya bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Dokter ini mengatakan, iya, memang mudah ya Bapak Ibu, enak. Bapak Ibu pulang kerja sambil tiduran menikmati televisi. Tetapi sejauh penelitian yang saya baca, dugaan saya, putra Bapak Ibu ini terlalu dini terpapar oleh siaran yang muncul di TV itu. Entah dari YouTube atau acara manapun, otaknya sebenarnya belum siap. Sementara gambar berputar begitu cepat, apalagi iklan-iklan begitu ya, cepat-cepat. Otaknya belum siap memproses, tapi dia terus berusaha karena nonton TV itu menyenangkan. Dan apa akibatnya? Nggak connect antara proses otak dan kata-kata yang keluar dari mulut putra Bapak Ibu. Saya tidak melarang, tetapi mari kita melakukan riset. Bagaimana kalau itu dikurangi pelan-pelan? Orang tuanya itu nanti tantrum begini. Bapak Ibu pengen anaknya membaik enggak? Mari kita
melakukan riset bersama. Akhirnya dicoba Bapak Ibu Saudara. Dan satu, kalau sudah riset itu, Bapak Ibu kalau putra Bapak Ibu ngomongnya terlalu cepat, tolong adik, tolong ngomong pelan-pelan agar mama bisa mengerti. Berikan contoh. Dan bersyukur saudara-saudara, keluarga ini akhirnya bisa melalui itu. Tapi memang prosesnya butuh kurang lebih 1 tahun. Untuk kemudian anaknya bisa tenang dan mereka akhirnya memindahkan televisi itu ke ruang tamu saja, jangan di kamar, karena bisa sepanjang malam kita bisa nonton itu. Itu contohnya. Saya kembali ke pertanyaan. Walaupun kita cerita-cerita tentang dampak buruk dari screen time yang berlebihan ini sering kita dengar, kembali saya bertanya tadi, mengapa sulit bagi kita untuk kemudian membatasi screen time kita dalam batas yang sewajarnya. Yang pertama, karena memang screen time itu memudahkan kita banyak hal. Mempermudah kita. Survei dulu barang yang mau kita beli, bahkan membeli secara online. Untuk keperluan pendidikan, kita bisa melihat kalau dulu diceritakan tentang anatomi tubuh manusia hanya lewat gambar. Sekarang bisa mencari dengan mudah di YouTube. Dengan animasi yang menarik dan orang bisa belajar. Tetapi di balik segala kemudahan yang terjadi itu, apa pengaruhnya kepada gaya hidup kita? Terutama pada tingkat kesabaran kita berproses. Tingkat kesabaran anak-anak kita berproses. Karena kan sekarang tinggal pengen melihat kupu-kupu yang indah. Langsung ketik, saat itu juga hitungan detik langsung kita dapatkan. Satu hal memang itu menguntungkan, tetapi sadarkah kita bahwa ketika kita terus melakukan itu, saudara-saudara, neuron otak kita berubah. Neuron itu apa? Neuron itu bagian dari otak. Saraf-saraf yang ada gambarnya seperti itu. Berapa banyak neuron di otak kita? Bisa googling? Sekarang khotbah kan bisa begitu ya. Yang di depan ngomong apa, langsung googling. Benar enggak informasi itu? Saudara-saudara, otak manusia itu memiliki 86 miliar neuron. Neuron itu seperti kabel-kabel, dan kabel-kabel ini perlu terhubung supaya kita bisa memahami sesuatu. Dari 86 miliar neuron itu bisa membentuk 100 triliun koneksi supaya kita bisa memahami apa yang kita lihat, yang kita dengar. Hanya masalahnya neuron ini seperti orang yang berjalan di jalan yang di tengah hutan. Semakin kita sering melalui jalan itu, semakin kita mencari informasi misalnya, pengetahuan kita tentang hal itu akan cepat. Apalagi kemudian di dunia media sosial itu ditangkap oleh yang mengetahui algoritma. Sehingga kalau sekali saya penggemar tontonan yang berbau dogi-dogi gitu, langsung itu yang muncul duluan. Sehingga saya terpantik untuk terus melihat itu dan melihat itu. Dan bagian neuron-neuron yang tidak saya latih, dia akan mati. Jadi seringkali kita mungkin sudah mulai sadar bahwa pentingnya mengurangi screen time. Tetapi neuron kita itu dibantu, dipicu oleh gadget kita, terus mencari tambahan-tambahan pengetahuan. Ini yang kemudian membuat kita sulit untuk kemudian berhenti dari kehausan mengejar informasi. Dan yang berikut ini, istilah brain rot. Itu otak yang membusuk, artinya otak kita kalau tidak dipakai, neuron yang jumlahnya 86 miliar, kalau tidak dipakai, pertama dia akan mulai menurun kapasitasnya dan dia akan malas. Seperti gambar di sana itu. Kelihatannya tubuh kita
normal, tetapi otak kita tidak bekerja. Otak kita itu memilih hal-hal yang menyenangkan dirinya saja. Karena itu tidak mengherankan di tengah masyarakat yang semakin modern ini berbagai macam kecanduan terjadi di antara kita. Dampak lanjutannya apalagi yang membuat kita sulit untuk kemudian keluar dan membatasi screen time kita. Kita punya mirror neuron, saudara-saudara. Apa yang dilakukan orang lain, entah itu baik atau buruk, itu langsung mengaktifkan bagian neuron di otak kita. Nah, otak kita itu tidak selektif. Yang buruk, yang baik semua diserap. Makanya tidak mudah bagi orang tua untuk meminta anaknya, ayo batasi pemakaian HP. Sementara orang tuanya aktif bermain HP. Apa yang kita lakukan itu lebih cepat diserap oleh otak ketimbang yang dikatakan, apalagi nasihat-nasihat orang tua. Lalu apa pengaruhnya pada kehidupan beriman kita kalau ini terjadi terus? Saudara-saudara, karena berbagai kemudahan mengakses dan mendapatkan apa yang kita perlukan, akhirnya kita merasa seperti gambar itu. Menantikan pertolongan Tuhan itu lama. Tanpa sadar, kita begitu percaya diri bahwa saya bisa dan saya mampu mencapai apapun yang saya inginkan. Tuhan tidak lagi menjadi pusat dalam kehidupan kita. Makanya bacaan yang dipilih oleh teman-teman panitia malam ini sungguh menolong kita untuk kemudian fokus dan merenungkan. Ayat yang ke-7 dari bacaan kita. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang yang bodoh menghina hikmat dan didikan. Berulang kali kita sudah mendengarkan ini. Bahkan kita sering memanfaatkan itu untuk menasehati generasi muda kita. Yang selalu menjadi diskusi ketika membaca teks ini, apa yang dimaksud dengan takut akan Tuhan? Apakah seperti ini? Takut akan Tuhan artinya saya takut karena takut dihukum. Jadi hidup kita ada di bawah ancaman. Dalam situasi terancam, kita tidak bisa berpikir, saudara-saudara, taunya hanya ingin menyelamatkan dirinya. Bagaimana? Apakah selama ini dalam rangka membatasi screen time anak, dalam rangka meningkatkan kemampuan anak dan kemauan anak belajar, yang kita lakukan yang pertama ini, menciptakan ketakutan. Nanti kamu tidak naik kelas, nanti nilaimu buruk, nanti begini dan begitu. Dan ternyata itu sama sekali tidak merubah, karena anaknya merasa semakin terancam. Kalau begitu pertanyaannya, takut akan Tuhan di dalam Amsal 1 ayat yang ke-7 ini artinya apa? Itu sudah mulai muncul. Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan itu artinya Yare Yahweh. Yare adalah rasa takut bukan karena ancaman, tetapi takut karena kita menyadari bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan. Di masa modern ini ada banyak hal yang sudah bisa diciptakan. Kreator-kreator muda banyak. Tetapi apakah dia menyadari bahwa semua yang diciptakan itu sumbernya dari Tuhan Sang Pencipta? Melalui ungkapan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, kita diajak kembali menyadari di tengah berbagai kemudahan dan kemampuan kita menguasai hidup harian, ingatlah Tuhan yang tidak nampak, Tuhan yang mungkin perannya tidak terlalu kelihatan, Dia adalah Sang Pencipta dan yang empunya kehidupan kita. Masihkah kita punya ruang
untuk sungguh-sungguh mengembangkan kehidupan yang berpusat kepada Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana Bu? Mengembangkan kehidupan yang berpusat kepada Tuhan di tengah maraknya informasi dan kemudahan yang saya hadapi saat ini. Saudara-saudara, kalau kita menyadari bahwa dunia ini milik Tuhan, kita adalah ciptaannya. Di tengah berbagai kemudahan dan kemegahan yang ada di dalam kehidupan kita, marilah kita tidak meninggalkan kemampuan kita untuk berpikir kritis. Orang modern sekarang lompat dari ada masalah, langsung cari solusinya. Lupa memakai hikmat Tuhan. Langsung lompat dari depan langsung ke finish. Ingin segera begitu. Tetapi kita tahu, di dalam kehidupan ini, kalau kita terus begitu, kita menyangkali hakikat kita sebagai ciptaan Tuhan. Oleh karena itu penting bagi kita untuk melambat dengan sadar. Ibadah kita ini termasuk kesediaan Bapak Ibu melambat dengan sadar. Mungkin agak lama, pengen segera melihat handphone. Oke, saya melambat dengan sadar bersama-sama. Terus untuk apa kita melambat dengan sadar? Ingat, ketika semuanya berjalan cepat, ada banyak hal yang terlewatkan. Ketika kita melambat dengan sadar, ada banyak hal yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, dengan melambat secara sadar, kita menyadari bahwa kita memiliki peluang untuk semakin mengenal Tuhan Sang Pencipta, Sang Kreator itu, lewat pengalaman-pengalaman kita. Yang kedua, kita juga semakin mengenal diri kita sebagai co-kreator. Kalaupun saya bisa mencipta, saya hanya rekan sekerja Allah. Kalau saya mampu, itu bukan alasan bagi saya untuk sombong. Dan yang ketiga, dengan melambat secara sadar, kita akan bisa bergerak bersama-sama, berkolaborasi. Karena pengetahuan masing-masing orang berbeda-beda. Maukah kita menjalani proses itu? GKI Nusuan di ulang tahunnya yang ke-52 ini mengingatkan kita bahwa literasi itu bukan perkara mendapatkan pengetahuan. Tetapi mari kita ingatkan anak-anak kita yang begitu mudah mendapatkan informasi, diajari literasi oleh generasi pendahulunya terkait pentingnya takut akan Tuhan. Bukan karena takut dihukum, tetapi takut justru karena kelimpahan berkat-Nya bagi kita dan yang sudah kita alami bersama-sama. Inisiatif-inisiatif yang ada, Bapak Ibu sudah mulai menikmati di dalam ibadah ini. Panitia sudah bersiap berapa hari? Persiapan itu adalah semacam upaya kita melambat untuk menciptakan karya bersama-sama. Memang butuh waktu, butuh kesabaran, tetapi justru itulah maksud Tuhan, menciptakan manusia tidak hanya satu di dunia ini, tetapi sudah berapa miliar penduduk dunia saat ini. Dan kita sudah semakin prihatin dengan keinginan, kemampuan generasi muda kita membaca. Internet memudahkan anak-anak kita untuk membuat paper, membuat tugas-tugas dalam hitungan menit. Saya pernah mencoba Bapak Ibu pakai aplikasi AI begitu, bisa membuat buku pada itu yang gratis. Kalau yang berbayar tentu lebih cepat. Gratis, tanpa saya terlalu banyak mikir, dalam jangka waktu 4 hari, saya bisa membuat buku yang tebalnya 250 halaman. Tanpa mikir, hanya menuliskan promptnya saja, langsung tinggal copy paste. Kalau saya mau ngeditnya dicantik seperti itu. Tetapi pertanyaannya,
Kalau saya membiarkan, menikmati kemudahan itu, saya bertanya, apakah itu membuat saya jadi Henry yang tumbuh berkembang seiring dengan identitas saya yang sudah dicipta Tuhan dengan sungguh amat baik? Jangan-jangan kemudahan itu justru membuat otak saya menjadi busuk. Dalam jangka panjang, saya bisa jadi zombie, bukan jadi manusia lagi. Oleh karena itu kalau di jemaat ini mulai dirintis akan ada ruang baca, itu mungkin terdengar aneh, tapi mari kita support bersama-sama agar kita tidak hanya menasehati tetapi menciptakan atmosfer yang sehat agar otak yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita itu benar-benar dipakai secara maksimal. Neuron-neuron kita berkembang dengan baik, hubungan antar neuron sinapsis terhubung dengan baik, pengetahuan kita berkembang, relasi sosial kita berkembang. Ini adalah jalan sepi di tengah kemudahan dan modernitas di sekitar kita. Tapi justru disinilah tugas dan tanggung jawab kita sebagai komunitas beriman. Disinilah suara kenabian kita harus dinyatakan. Bagaimana caranya GKI Nusuan di usia yang ke-52 ini menjadi komunitas kreatif, komunitas alternatif yang kreatif. Oke, sesuai dengan kebutuhan, kalau memang itu kebutuhan kerja, kebutuhan studi, memanfaatkan teknologi itu wajib. Tetapi jangan hanya sibuk di dunia maya dan gagap di dunia nyata. Aktivitas seni, membaca bersama, sharing bersama, waktunya kita perbanyak. Dan dasarnya adalah, mari kita lakukan itu semua bukan didasari ketakutan, tetapi disadari penuh bahwa kita melakukan itu karena saya dan saudara siap bekerja sama dengan Tuhan dan sesama, jadi co-kreator yang sejati. Selamat melanjutkan upaya untuk mengembangkan literasi iman, literasi keilmuan bersama sesama Tuhan Sang Pencipta. Amin. Saat teduh untuk kita. Ya, di pujian kedua ini kami akan menaikkan satu pujian yang sangat lama. Ini kalau Bapak Ibu pernah mengalami di tahun-tahun 80-an, ini pujian ini sangat-sangat terkenal waktu zaman pemuda. Aku tak mampu memahami ya. Kalau di Manado lagu ini tahun 80-an sering dipakai untuk lomba-lomba vokal grup ya. Oke, terima kasih untuk panitia GKI Nusuan yang sudah mempercayakan kami untuk terlibat dalam pelayanan ini. Karena dulu waktu ulang tahun GKI Bajem Nusuan ketemu dengan Bapak Ibu Bonsyu, Bung Hero, sekali-sekali dong isi di Nusuan. Oh siap. Kalau suruh melayani saya langsung siap. Kalau suruh makan nanti dulu ya, saya lihat jadwal. Kami Glory Voice ada berenam, tetapi yang 3 pilih ke Magelang kayaknya, retret. Kami pilih melayani di sini. Nanti bisa nyanyi sama-sama ya, ada di TV. Haleluya, 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 haleluya,
dosa yang merasuk kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali aku berkhianat padamu, Tuhan, setiamu ya Tuhan, tetap kepadaku. Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setiamu, ya Tuhan. Bagiku yang hina ini, Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setiamu, ya Tuhan? Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Bagaimana Tuhan berjanji tentang kasih setia Tuhan. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali aku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan, tetap kepadaku. Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setiamu, ya Tuhan. Oh, bagiku yang hina ini, Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setiamu, ya
kasih, Tuhan berkati. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kaling langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara sekalian yang kasih Tuhan. Terima kasih untuk Gloria Voice yang telah mempersembahkan puji-pujian yang sungguh amat luar biasa pada malam hari ini. Malam hari ini, di saat kita merayakan ulang tahun GKI Nusuan, kita merayakan bahwa hari ini tidak akan terjadi tanpa berkat dari Tuhan. Ibu Bapak, kita semua hari ini sadar bahwa kita diberi tempat ini untuk suatu tujuan, yaitu tujuan yang Tuhan canangkan bagi setiap orang yang percaya, khususnya di GKI Nusuan. Hingga tahun 2028 nanti, kita semua diundang satu visi untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang rendah hati. Dan dengan kerendahan hati itu, kita giat bermisi. Salah satu cara untuk menjadi murid yang rendah hati dan giat untuk bermisi adalah melalui meningkatkan kualitas diri. Belajar dan belajar setiap hari. Membaca firman Tuhan, merefleksikan pengalaman. Itu adalah sebuah kekayaan hidup orang percaya. Maka tema hari ini, juga tema tahun program ini adalah literasi membangun generasi. Kiranya sejak saat ini kita semakin suka untuk belajar banyak hal. Sebagaimana sabda Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagialah orang yang kepo. Semakin kita kepo akan sesuatu yang benar, kejarlah itu, carilah maka engkau akan mendapat. Mintalah maka engkau akan diberi, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagi ibu bapak semua. Tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami undang perwakilan dari Komisi Anak untuk menerima tumpeng pertama. Lalu dilanjutkan perwakilan dari Komisi Remaja. Selanjutnya Komisi Pemuda. Sugeng ambal warso
Komisi Dewasa, Sugeng ambal warso, Sugeng ambal warso, Sugeng ambal. selanjutnya Komisi Lansia, Sugeng ambal warso, Sugeng ambal warso. kepada Bapim Bacemojo Songo, Sugeng ambal warso, Sugeng ambal. selanjutnya kepada perwakilan dari Kombas Siloam, dilanjutkan dengan perwakilan dari Kombas Bethlehem, Sugeng ambal selanjutnya perwakilan dari Kombas Immanuel, Sugeng ambal warso, Sugeng ambal warso. dilanjutkan dengan Kombas Makarios, ambal warso. dan selanjutnya dari perwakilan dari anggota jemaat. Warso, Sugeng ambal warso, Sugeng ambal warso, Sugeng ambal warso. Ya, kami persilahkan Pak Waskito untuk boleh ke tengah untuk memotong tumpeng dan menyalakan lilin. Ya, mari bersama kita akan menyanyikan lagu Sugeng Ambal Warso. Sugeng ambal warso, Sugeng ambal warso, Sugeng ambal warso, Sugeng ambal warso. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas semua rahmat pemberian Tuhan. Kita akan berdoa syafaat. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur dan terima kasih atas perjalanan panjang yang telah Engkau percayakan kepada kami sebagai sebuah gereja. Bapa yang Maha Pengasih, kami juga berdoa agar kami dilengkapi dengan keterampilan yang kami perlukan untuk menghadapi tantangan zaman. Berikan kami semangat untuk terus belajar, tidak hanya dalam hal membaca dan menulis, tetapi juga dalam hal memperdalam iman dan memperkaya hidup kami dengan pengetahuan yang berguna untuk pelayanan kepada sesama. Tuhan, tolonglah kami generasi muda yang akan menjadi penerus gereja dan masyarakat. Kami memohon agar Engkau memberkati kami dengan kemampuan untuk berpikir kritis, agar mereka dapat menyaring pengaruh buruk dari media sosial, pemikiran sekuler, dan relativisme moral yang dapat menyesatkan kami. Hari ini, saat kami merayakan ulang tahun yang ke-52 dari GKI Nusuan, kami mengingat bahwa generasi gereja kami bukan hanya merupakan penerima berkat, tetapi juga pengemban tanggung jawab besar untuk membangun gereja yang lebih kuat, lebih beriman, dan lebih bijaksana bagi masa depan. Kami mengakui bahwa kami tidak dapat mengabaikan generasi mendatang, karena merekalah yang akan meneruskan api iman ini kepada dunia yang terus berkembang. Kami mengucap syukur atas segala kasih setiamu yang tidak pernah meninggalkan kami dari generasi ke generasi.
Kami mengenang setiap suka dan duka yang telah kami lalui bersama sebagai tubuh Kristus. Dan kami bersyukur karena Engkau senantiasa memelihara kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk para pemimpin gereja, para guru, dan orang tua. Berikanlah mereka hikmat dan kesabaran dalam membimbing generasi muda. Biarlah mereka menjadi teladan yang baik bagi generasi muda dan membantu mereka untuk tumbuh dalam iman dan karakter. Kami juga berdoa bagi setiap anggota GKI Nusuan, dari yang muda hingga yang tua, agar kami semua dapat mendukung dan menguatkan generasi muda ini. Berikan kami hati yang penuh kasih dan pengertian, serta menjadi pendorong bagi mereka untuk terus maju dalam segala bidang kehidupan. Suatu saat nanti nafas kami akan berhenti, tetapi roh kreasi yang Tuhan tanamkan dalam gereja ini akan tetap hidup, membimbing dan memberi inspirasi bagi generasi yang akan datang. Berikanlah kepada kami kebijaksanaan dalam menggali firman-Mu dan pemahaman yang mendalam tentang ajaran-Mu, agar kami dapat hidup sesuai dengan panggilan-Mu, menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Akhirnya, Tuhan, kami berdoa agar setiap langkah yang kami ambil dalam membangun generasi ini dapat mengarahkan kami semakin dekat kepadamu, dan agar setiap jejak hidup kami memberikan warisan iman yang kuat bagi generasi GKI Nusukan di masa depan. Kami menyerahkan semua doa ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, dengan penuh pengharapan dan kepercayaan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wow. Saat ini kita akan bersama berfoto, ya. Diambil fotonya dulu. Dan setelah itu seharusnya tumpeng itu ditiup dan dipotong, ya. Ya. Oh, rapat dulu. Oke. Mohon Ibu Bapak bisa menghitung, ya. Potongan tumpeng ini akan kami berikan kepada yang paling tua di GKI Nusuan ini. Siapa yang merasa paling tua? Ada yang 90 tahun. Nah, turun dikit. Ada yang 88 tahun. Belum. Ada. Oh, ada. Siapa? Oh, ada 2. Wah, luar biasa. Bu Santi dan Mak Pik. Wah, ya, baik. Potongan pertama akan diberikan kepada
Mak PUA yang lebih tua terlebih dahulu. Beri tepuk tangan yang meriah. Selamat ulang tahun untuk kita semua. Lalu potongan kedua akan diberikan kepada Ibu Santi. Tetua kedua. Usia berapa Mbah Santi? 88 5 bulan. 88 tahun 5 bulan. Selamat ulang tahun untuk kita semua. Mbak Santi bisa melihat ke kamera bersama dengan Pak Waskito. Berfoto 1, 2, 3. Marilah kita memberikan persembahan dengan hati yang penuh sukacita sebagai tanda bahwa kita bersyukur atas kehadiran Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Mari bersama Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 9 ayat 15 kita berseru, terpujilah Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi
menepi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang membawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur atas kasih setia-Mu yang tiada habisnya. Kami mengingat bahwa gereja ini telah dipelihara oleh tangan-Mu selama ini, dan kami percaya bahwa semua yang telah Engkau percayakan kepada kami, baik sumber daya, waktu, maupun talenta, merupakan bagian dari rencana-Mu untuk membangun gereja dan generasi mendatang. Tuhan, kami berdoa persembahan ini digunakan dengan bijaksana untuk mendukung pembangunan gereja ini, memperlengkapi generasi muda dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan, serta untuk membangun masa depan yang penuh harapan bagi gereja dan masyarakat. Kami juga berdoa agar persembahan ini dapat mendukung setiap usaha untuk memperkuat literasi di kalangan generasi muda kami. Semoga melalui persembahan ini kami dapat turut berperan dalam membangun generasi yang beriman, berpikir kritis, dan siap melayani dengan kasih dalam dunia dengan segala tantangan zamannya. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah kita melangkah keluar dari tempat ini dengan semangat untuk terus belajar, berpikir kritis, dan membagikan ilmu dan kasih kepada generasi berikutnya. Jadilah terang yang membawa perubahan positif bagi gereja dan masyarakat, dan biarlah hidup kita menjadi teladan bagi mereka yang akan melanjutkan perjalanan ini. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melawan orang terbelenggu. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah teladan bagi mereka yang akan melanjutkan perjalanan gereja ini. Kami siap menjadi teladan. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala karunia, yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal,
akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita, mulai dari sekarang dan selama-lamanya. Amin.